Inilah 5 proyek besar yang memiliki nilai anggaran sangat tinggi tetapi berakhir terbengkalai. 1. Jakarta Monorail. Proyek transportasi yang tak pernah tuntas ini awalnya digagas sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan ibu kota. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 saat Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden Indonesia. Target awalnya adalah penyelesaian pada tahun 2006. Namun, pada tahun 2008, proyek ini mulai mengalami masalah serius karena pengembangnya, PT Jakarta Monorail, mengalami krisis pendanaan. Akibatnya, pembangunan terhenti dan sisa-sisa tiang monorail yang telah dibangun justru menjadi pemandangan tak sedap di berbagai sudut kota. Nilai proyek ini diperkirakan mencapai 450 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,3 triliun rupiah pada masa itu. Jika dihitung dengan inflasi saat ini, nilainya bisa mencapai 100 triliun rupiah. Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo juga tidak menunjukkan niat untuk menghidupkan kembali proyek ini, dan rencananya tiang-tiang pancang yang sudah terpasang akan dicabut untuk memperbaiki estetika kota. 2. Jembatan Selat Sunda. Mimpi yang tak pernah jadi nyata ini adalah proyek ambisius yang digagas oleh Profesor Sediatmo dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1960. Proyek ini menjadi bagian dari rencana besar bernama Trinusa Bima Sakti yang bertujuan menghubungkan Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali dengan jaringan infrastruktur darat. Panjang jembatan ini dirancang mencapai 31 km dan biaya pembangunannya diperkirakan mencapai 250 triliun rupiah. 3. Proyek ambisi keluarga cendana yang gagal, namanya Garuda Raksasa. Di Cileungsi, Bogor, berdiri sisa-sisa proyek Garuda Raksasa, sebuah ambisi besar yang tidak pernah menjadi kenyataan. Proyek ini digagas oleh Presiden Soeharto pada tahun 1995 dengan menggunakan dana jaminan sosial tenaga kerja, JAM Sostek, yang berasal dari potongan gaji para buruh. Garuda Raksasa dirancang sebagai kawasan hiburan dan wisata di atas lahan seluas 144 hektar. Namun, proyek ini justru mangkrak tanpa kejelasan meskipun dana yang digunakan bersumber dari kontribusi para pekerja. 4. Bandara Pasir. Awalnya diharapkan menjadi infrastruktur penting bagi wilayah Kalimantan Timur. Proyek ini dimulai pada tahun 2011 dengan perkiraan biaya pembangunan mencapai 4,12 triliun rupiah. Namun, proyek ini menemui berbagai kendala. Salah satunya dugaan kasus korupsi yang menyebabkan pembangunannya terhenti pada tahun 2016. Meski sempat ada upaya untuk melanjutkan proyek ini, akhirnya bandara ini kembali terbengkalai. Salah satu alasan lain proyek ini sulit dilanjutkan adalah karena keberadaan Bandara Internasional Nusantara yang lokasinya berdekatan dan lebih besar. Dengan adanya bandara tersebut, proyek Bandara Pasir semakin dianggap tidak layak untuk diteruskan dan masuk dalam daftar panjang proyek mubazir yang pernah dilakukan pemerintah. Kelima, Meikarta adalah salah satu proyek properti terbesar di Indonesia yang diprakarsai oleh PT Lippo Karawaci. Proyek ini diperkenalkan pada tahun 2010 sebagai kota modern yang memiliki beragam fasilitas seperti pusat perbelanjaan, pusat bisnis, sekolah, rumah sakit, hingga gedung opera. Proyek ini rencananya dibangun di atas lahan seluas 500 hektar dengan investasi mencapai 278 triliun rupiah. Namun, proyek ini akhirnya gagal total. 2 faktor utama penyebabnya adalah masalah perizinan serta konflik dengan pemerintah daerah. Menurut peraturan tata ruang, wilayah Meikarta seharusnya tidak diperuntukkan sebagai kawasan hunian. Akibatnya, proyek ini tidak dapat dilanjutkan, dan kini wilayah yang seharusnya menjadi kota modern justru berubah menjadi kawasan sepi bak kota mati. Kelima proyek di atas menunjukkan bagaimana perencanaan yang kurang matang, masalah pendanaan, serta perizinan yang tidak jelas dapat menyebabkan proyek besar berakhir terbengkalai. Selain merugikan negara, proyek-proyek ini juga meninggalkan dampak negatif pada lingkungan.